Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jamaah Majelis Ilmu dan Zikir Surat Jalil yang dirahmati Allah. Hari ini kita mengadakan taklim dan wabil khusus dengan membacakan ratib dan sawakal. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya di WA bahwa kita agak lambat karena ada acara. Oleh karena itu sebelum kita membaca taklir kita tahlil terlebih dahulu malam Jumat. Sebagaimana biasanya kita tahlil, kita kirimkan doa dan surat Al-Fatihah pada keluarga kita dan keluarga rahmatullah, baik pada mungkin orang tua kita, ibu bapak kita, nenek kita, kumpi kita, eyang kita, mbah kita, atau adik kita, atau siapapun yang berperan rahmatullah. Mudah-mudahan Allah menjadikan alam barzah yang menjadi radah min riyadil jannah, karena sesungguhnya hanya doa yang bisa kita panjatkan kepada keluarga kita yang telah berperan rahmatullah. Iza matabnu adama in qatalamu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmu yuntaqahu bi qawlin salihin yad'u'u. Ketika anak manusia, anak Adam itu wafat meninggal dunia, maka hanya 3 yang bisa dibawanya, yaitu pertama ilmu yuntaqahu bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah seperti ini, ilmu yang bermanfaat nanti kita ajarin sama anak kita, cucu kita, istri kita, atau siapapun kita, terus digunakan ilmu tersebut yang baik, maka mengalir terus pahalanya, mengalir itu dan tidak pernah putus. Awal bin salihin jadi Allah, anak soleh yang terus mendoakan ibu bapaknya. Bukan hanya anak soleh, karena di situ awal bin salihin jadi Allah itu bukan ibnun, bukan anak kandung, tapi walad itu bisa murid, bisa anak murid ya, bisa anak didik, bisa anak angkat, kemudian bisa lagi, jadi bukan hanya anak kandung ya. Makanya di situ teksnya adalah waladin sholihin, bukan ibnun sholihin, bukan anaknya si A, bukan ya. Di situ Rasulullah sudah memprediksi sedemikian rupa ya. Kalau yang lagi paham kita semuanya. Ini kalau kita sebagai murid ya, kita punya guru, kita doakan guru kita dalam kapasitas apa? Sebagai anak murid ya. Baik guru agama kita ya, yang ngajarin alif ba ta sa, maupun guru umum kita yang ngajarin 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, yang ngajarin ini ibu budi, ini bapak budi, itu guru kita. Kalau dia sudah meninggal dunia, kita doakan ya, karena insya Allah sampai. Kalau nggak sampai, nggak percaya, ya mati aja dulu aja, pengen tahu, terbaik lagi ke dunia ya, kan begitu katanya. Kalau orang-orang sebelah sono selalu menganggap nggak nyampe katanya, kalau bilang nggak nyampe ya. Kalau nggak nyampe, nggak ada tuh doa dalam khutbah kedua, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Itu hukumnya apa? Kalau kata masis itu hukumnya rukun khutbah yang masih tol pesantren. Jadi kalau rukun itu tidak dibaca, maka khutbahnya menjadi laghaw. Apalagi rusak alias tidak sah ya, tidak sah itu.
Jadi jangan sembarangan. Ya, kita ini kalau nggak paham, ya, saya pernah menemukan itu ada khutbah yang gitu. Kalau nggak salah di sini juga pernah ada, ya, pernah ada yang apa namanya yang tidak membaca itu, ya. Makanya dia wajib. Waalaikumsalam. Maafin ya, maafin. Ya, makanya wajib itu dibaca. Sangat termasuk rukun. Ya, alhamdulillah. Ya, ustadznya sudah datang, jadi kita dilanjut. Tidak usah baca tahlil, nanti kita membaca Al-Fatihah saja. Ya, tadi kita sudah baca Ratibul Hadat, sudah baca Maulidnya udah dan sebagainya. Mari kita membacakan surat Al-Fatihah, kita niatkan pada bulan kita Al-Fatihah Al-Hadiniyah, para penonton soleh, wala Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna wa inikum wa qulubatina wa qulubikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin taqwa amma bina wa taghshahum birahmah wal maghfirah wa yashkuruhum bil jannah summa ila ruhi khususan. Mari kita sebutkan masing-masing. Ayyuhal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kang Denny sini, Kang Denny, ayo depan nih. Ayo. Ayo sini. Biar geser tuh Mas Mawardi. Jangan di pojokan. Ayo sini. Sini enggak apa-apa nih, ayo. Naik aja ke depan. Naik aja ke depan, ayo. Ini mental internasional ini. Habis ini di trainer itu. coaching Bener. Kalau kita kan abu rokok. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terus selanjutnya mari kita baca takbir kita wa'ifadil masjid. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli surah ma'amuna sulahi syam zahiran wa batinan biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fiddin wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin ila arwahi mu'allif kitab Syekh Aman Zada wa ila arwahi mu'allif kitab rukunan thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa syekhina mu'allimina dan hukuki alaina ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 24. 24. Apa itu? Muqaranah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala ba'du. Inilah yang dinamakan muqaranah ikmaliyah yang
dipegang oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli dan Imam Nawawi dan Syekh Islam dan lainnya. Di dalam Tuhfah dan Nihayah ada kitab namanya Tuhfatun Nihayah. Saya sempat baca kitab itu, dan Minhajul Abidin dan Fathul Wahhab dan Mufti dan lainnya. Adapun jika lupa ia daripada mengikuti yang tersebut itu seperti katanya dengan lidahnya Allahu Akbar dan tiada ingat hatinya akan yang tersebut itu, maka tiada sah takbir. Berat juga ya jemaah. Jadi ketika ada orang yang dia ini ngomongnya jadi sedang ini ngomong ketika Allah, kan ketika kita Allah itu hati kita apakah ngikutin atau tidak gitu jemaah. Allahu Akbar. Kalau menurut Syekh Ibnu Hajar, Ibnu Romli, Syekh Nawawi, Syekh Islam dan lainnya itu enggak sah itu jemaah. Jadi ketika kita cuma Allahu Akbar tapi hati kita enggak ngikutin, bisa enggak sah. Lepah tuh susah itu jemaah, ya Allah kayak gitu itu jam. Tapi ya silahkan kalau kita usaha dengan sebaik-baiknya. Dan sembahyangnya karena tiada berniat di dalam permulaan takbiratul ihram. Dan demikian lagi jika disebut dengan lidahnya Allahu Akbar dan ingat hatinya Allahu Akbar juga, atau dihadirkan di dalam hatinya Allah Maha Besar, itu pun tiada sah sembahyangnya karena tiada niat di dalam amal. Alhamdulillah. Sini Pak. Iya, alhamdulillah udah lama lah. Sini. Maafin. Sini. Ya, saya mau ngomongin ini aja sebentar. Duduk. Aja, mampir ke sini mau langsung. Yang begitulah. Apa sini kalau ini sudah sini udah bentaran biar sehat ya. Udah suntik vaksin udah? Nggak mau. Hati-hati ya biar sehat. Kenapa nggak mau? Ya Allah. Ini syarat doang, ini syarat. Itu Pak Catur. Oh iya. Nggak kenal ya? Udah lama. Lama ketemu sana. Oh, Pak udah punya Pak Catur. Iya. Dulu maju udah ngomong sekarang. Udah maju lah. Iya. Assalamualaikum. Langsung pulang, Mbak. Iya. Kursi gizi. Waalaikumsalam. Salam. Jadi jamaah kita itu bapak-bapak kalau ikutin fikih yang ketat itu Pak ya, urusan niat aja gitu jamaah. Ribet ya nanya apa? Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imam makmuman lillahi ta'ala. Allah, aku niat semua sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Akbar. Itu kalau enggak nyambung itu Pak, enggak sah gitu. Berarti enggak ya. Makanya orang kalau main berat-beratan, mas sebetulnya beratan mazhab Syafi'i. Kalau buat ibadah niatnya begitu banget, dan sampai Allah. Tetapi kita kalau melihat di Masjidil Haram di Nabawi itu jamaah biasanya Allahu Akbar, beda banget. Iya. Karena tiada niat di dalam takbir. Inilah niat takbir sembahyang fardu. Adapun jika sembahyang itu sunnah yang berwaktu atau yang bersebab, maka wajib di dalam takbiratul ihram itu 2 perkara. Pertama, qasad, artinya saja berbuat sembahyang. Kedua, ta'yin, artinya menentukan waktunya atau sebabnya jika sembahyang itu sunnah.
Jadi ada sembahyang sunnah karena waktu, Pak, ada karena sebab. Ada karena waktu, ada karena sebab. Itu beda Bapak-bapak. Jadi karena sebab itu begini, sebab selesai sholat zuhur maka kita sholat ba'diyah, gitu ya Bapak-bapak. Gitu. Tapi ada yang berwaktu. Contohnya misalkan sholat tarawih itu berwaktu itu jamaah, atau sholat tahajud berwaktu. Gitu. Maka jamaah disebutin itu jamaah, aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala, aku niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala, disebutin. Atau sebabnya ada juga yang karena waktu itu sholat sunat gerhana, usolli sunnatan li khusufil qamari. Kalau khusuf itu buat bulan, maaf, khusuf buat bulan, khusuf buat matahari, khusuf buat bulan, khusuf buat matahari. Itu jamaah disebutin itu semuanya sampai detail Bapak-bapak dalam niat. Atau jika sembahyang itu sunnah yang tiada berwaktu atau tiada bersebab, yaitu yang dinamai sembahyang sunat mutlak, maka wajib di dalam takbiratul ihram. Bapak-bapak, di dalam ini Pak ya, di dalam nisfu Sya'ban itu Pak, itu ada sholat Pak, ada sholat, tapi bukan sholat nisfu Sya'ban Pak, namanya sholat sunat mutlak, cuman dilaksanakannya di nisfu Sya'ban. Ini satu contoh lagi nih jamaah. Jadi ada orang yang dia sholat sunnah mutlak, jadi dan tiada bersebab, yaitu yang dinamai sembahyang sunat mutlak, maka wajib di dalam takbiratul ihram satu perkara jua, yaitu qasad, artinya saja sembahyang saja, tetapi sembahyang itu jika ada titik. Jadi jamaah saya ingin melanjutkan dulu ke nisfu Sya'ban Pak. Di halaman 16 ada di sana dijelaskan lafaz niat sholat nisfu Sya'ban. Jadi jamaah halaman 16, saya sambil menjelaskan juga nisfu Sya'ban yang Bapak akan melaksanakan ini pada malam Senin, Minggu malam Senin. Jadi jamaah ada sholat nisfu Sya'ban. Jadi memang tidak ada khusus sholat nisfu Sya'ban, yang ada itu sholat mutlak dilaksanakan di malam nisfu Sya'ban. Nah makanya di sini juga sama. Ini lihat nih, lafaz niat sholat nisfu Sya'ban, usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, dan situ aja. Jadi memang tidak ada sholat nisfu Sya'ban itu, nggak ada jamaah. Usolli sunnatan nisfi Sya'ban rakaataini lillahi ta'ala, nggak ada jamaah. Nah terkait dengan puasa di nisfu Sya'ban itu jamaah, ini berbeda pendapat. Kenapa? Karena ini kan nisfu Sya'ban ini dilaksanakan tanggal 15 Pak. Paham nggak Bapak-bapak? Nah 15 itu deretannya dengan puasa sunat Yaumul Bid, namanya 13, 14, 15. Nah di pahamnya para pengikut Imam Syafi'i itu bukan Yaumul Bid, tapi itu nisfu Sya'ban. Tapi tidak menutup kemungkinan itu Yaumul Bid gitu jamaah. Karena memang Rasulullah pasti puasa itu di nisfu Sya'ban itu jamaah. Paham nggak jamaah? Karena kan tanggal 15. Iya nggak? Kan nisfu Sya'ban tanggal 15. Rasulullah pasti puasa itu 13, 14, 15. Hanya yang jadi perbedaan pendapat, apakah ini sambungan dari Yaumul Bid ini atau memang nisfu Sya'ban. Kalau untuk sholatnya nggak ada ikhtilaf jamaah, nggak ada perbedaan pendapat. Tidak ada sholat khusus sholli sunnatan nisfi Sya'ban, nggak ada. Itu udah mutlak itu jamaah. Jadi yang ada itu hanya sholat mutlak, cuma dilaksanakannya di malam nisfu Sya'ban. Bentar nih bapak-bapak nih, habis isya baca sholat sunnah mutlak aja gitu, nggak apa-apa udah. Kan baca surah Yasinnya dari maghrib sampai isya kan, maghrib sampai isya.
keluar bapak-bapak biasanya orang asal tahu ada nisfu Sa'ban mah pasti pada keluar biasanya pada dengan nisfu Sa'ban, jadi dia nggak apa namanya, karena nggak repot-repot, karena nisfu Sa'ban ini menjadi sebuah tradisi yang ada di wilayah Indonesia aja mah. Apalagi dengan adanya WA begitu orang gitu, jadi nisfu Sa'ban ya. Yang tadinya nggak nisfu Sa'ban aja jadi pengen nisfu Sa'ban, ngapain sih gitu? Kau baca Yasin gitu. Emang harus bawa air? Enggak lah. Cuman kalau kuat ya nggak apa-apa, nggak usah bawa. Cuman kan itu siap-siap minum gitu. Nah lumayan. Tidak semua pengurus masjid menyediakan air gitu. Ya kalau sekarang ada aqua, zaman dulu kan belum nggak ada aqua. Itu udah gitu nggak ada AC kan masa itu. Nah itu jamaah itu yang akan bapak-bapak lakukan ketika nanti nisfu Sya'ban. Yang pasti itu nisfu Sya'ban itu jamaah memang hari dimana amal itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat di Allah mengangkat itu semua catatan amal kita aja, catatan amal kita. Wa uridu ayyarfa'a kitabi wa ana shaimun. Nah, itu yang menjadi landasan kenapa kok Rasulullah ini, kenapa kok disebut nisfu Sya'ban. Aku ingin ketika catatan itu aku diangkat, aku dalam posisi puasa. Itu kan ada hadis Rasulullah seperti itu. Aku ingin ketika puasa itu diangkat, catatan aku diangkat, di akhirnya itu Rasulullah sedang puasa. Itu yang menjadi latar belakang kenapa kok Rasulullah kenapa kok puasa itu dianggapnya puasa nisfu Sya'ban, karena Rasulullah menjelaskan aku ingin supaya ketika dicatat itu, ketika diangkat itu catatan, aku dalam posisi puasa. Sementara kalau misalkan itu yaumil bid, Rasulullah tidak akan menyebutkan itu jamaah. Tetapi sembahyang itu jika ada ia bersebab sekalipun maka tiada wajib di dalam takdirnya ta'yin. Artinya menentukan sebabnya, hanyalah yang wajib itu qasad. Qasad itu sahjaku. Sahjaku sholat ada sebab, ya sahjaku aku sholat sunnah ba'diyah karena Allah Ta'ala. Ini ada lagi contohnya seperti sembahyang sunnah tahiyatul masjid, dan sembahyang sunnah ihram, dan sembahyang sunnah istikharah, dan sembahyang sunnah tawaf, dan sembahyang sunnah wudu. Maka tiada wajib di dalam takbirnya, hanyalah qasad, artinya saja berbuat sembahyang jua. Aku niat tahiyatul masjid karena Allah Ta'ala. Aku sholat sunnah tahiyatul masjid karena Allah Ta'ala. Udah cukup begitu, udah nggak apa-apa itu jamaah. Aku niat sholat sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Nggak usah lagi aku niat sholat sunnah ihram 2 rakaat, nggak perlu kayak gitu. Karena ketika sholat tahiyatul masjid pasti 2 rakaat, nggak mungkin kurang, tidak mungkin lebih. Dan tiada wajib ta'in, dan jika ada ia bersebab sekalipun. Adapun sebabnya diwajibkan qasad di dalam takbir itu, yaitu supaya membedakan daripada pekerjaan yang ada, dan sebabnya qasad di dalam takbir itu supaya membedakan daripada pekerjaan yang ada. Kenapa sih jamaah kita itu harus niat jamaah untuk membedakan antara pekerjaan kita ini apakah kebiasaan atau ini ibadah gitu ya. Itu yang akan membedakan itu nanti niatnya jamaah. Qasad itu menjadi sebuah syarat dari ibadah kita. Kenapa kok orang mandi hadas besar dia pakai aku niat mandi hadas besar qasad gitu, untuk membedakan bahwa apa yang dia lakukan ini adalah ibadah nih. Kalau yang sekarang ini bukan cuma sekedar mandi kan, karena mandi kan setiap pagi kita mandi, setiap sore kita mandi. Dan sebabnya diwajibkan ta'arud, artinya diniatkan fardu itu untuk membedakan sembahyang daripada sembahyang sunnah,
dan daripada sembahyang sunnah. Kenapa kok ada fardu? Karena Allah Ta'ala. Sunnah karena Allah Ta'ala. Yang dalam bahasa fikih namanya ta'arud. Ta'arud, supaya membedakan ini ibadah kita sunnah apa wajib. Dan sebabnya diwajibkan ta'yin, artinya menentukan waktunya atau sebabnya yang tertentu supaya membedakan daripada yang lainnya atau sebabnya. Yang lainnya Allah wa'alam bisawab wa ilaihil marji'u wa ma'ab. Faedah yang harus dibaca sebelum tidur. Faedah, jika hendak tidur, hendaklah baca terlebih dahulu Fatihah 3 kali dan qul huwallahu ahad 3 kali dan sholawat atas Nabi 3 kali dan Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat 3 kali dan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bukan yang udah ini? Belum. Nggak ada bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Ntar akhirnya baru baca itu jamaah. Ini kan mau hendak tidur, jadi wiridannya ini jamaah. Nah pas kira-kira udah mau merem, udah langsung baca bismika Allahumma ahya wa bismika. Ya Allah, orang kalau mau tidur baca Fatihah 3 kali, qul hu 3 kali, sholawat 3 kali. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunin orang yang beriman laki maupun perempuan dan orang muslim laki maupun perempuan 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Gampang lah ini insyaallah. Doa pagi dan petang. Faedah, diceritakan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca pada pagi dan petang Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamala arshika wa malaikatika wa jami'a khalqika innaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka 4 kali, maka dimerdekakan Allah Ta'ala akan dia daripada api neraka. Enggak kena api neraka ya. Dan barang siapa membaca pada subuh hari sebelum sembahyang subuh Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka diampuni oleh Allah Ta'ala akan segala dosanya. Kalau nah ini dia maksud saya ingin ngomong ketika ada pertanyaan begini Pak. Dulu itu di WA itu sampai ada kalau orang puasa 3 kali di bulan Rajab akan diampuni dosanya 2 tahun yang akan datang. Lalu kemudian di WA itu menjadi sebuah sasaran empuk bahwa apa iya cuma 3 hari bisa ngapusin dosa 2 tahun gitu jangan. Berarti puasanya 3 hari aja kan nggak usah. Nah gitu berarti nggak usah puasa bulan Ramadan gitu. Iya berarti pulang haji udah nggak usah sembahyang gitu. Iya. Gitu. Pulang umroh kagak usah sholat, orang dia udah pahala 100.000 ngapain? Tawar ya Tad ya. Ini tuh dia mah. Orang berpikir bahwa seolah-olah itu Allah itu begitu pelit dan tidak mungkinlah dengan ibadah yang sedikit pahalanya banyak. Banyak kan kata kita, banyak itu kata kita. Di hadapan Allah itu mah kecil. Sama dengan ini Pak. Baca astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih cuma 3 kali diampuni oleh Allah akan segala dosanya. Dosa semua diampuni coba. Kan hebat itu ya. 3 kali aja udah. Tapi ingat jamaah ya. Ini kalau udah dosa-dosa ini yang diampuni ini adalah dosa dalam kaitan hubungan dia kepada Allah. Ya Bapak-bapak, yang pertama dosa dalam hubungan dia kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia nggak cukup dengan istighfar. Kalau kepada manusia dia harus minta maaf, minta ampun, minta keikhlasan. Kalau orang itu ikhlas, dia memaafkan, selesai. Tapi kalau enggak selesai. Jadi ini yang dimaksud dengan dosa itu adalah dosa dia kepada Allah.
Yang kedua, dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil, ya. Dosa yang kecil. Karena nanti akan ada dosa yang besar. Dosa yang besar itu musyrik gitu, jamaah. Jadi hukukul walidain, melawan sama orang tua gitu. Itu besar gitu, jamaah. Jadi tapi kalau kita melihat dosa kita mah insya Allah kita mah, kalau musyrik mah enggak lah, kita mah jauh lah insya Allah. Kalau urusan musrik-musrikan enggak. Musik-musikan ini tanda. Iya. Ya Allah. Nah, kita lanjutkan jemaah. Rukun 13. Ini rukun 13 itu maksudnya rukun sholat. Perasaan udah deh ini deh. Belum. Pertama niat, yang kedua berdiri yang betul, 3 takbiratul ihram, keempat Fatihah, kelima ruku, keenam i'tidal, 7 sujud, 8 duduk antara 2 sujud, 9 duduk sehabis duduk antara 2 sujud akhir, tahiyat akhir, gitu. Sholawat, salam, tertib. Ini rukun sholat ya mas. Rukun sholat. Saya tidak menjelaskan tentang ini sampai terlalu detail. Sampai di sini dulu ya bapak-bapak, kita lanjutkan ke surah Yasin. Ya Allah wa a'lam bishawab. Ya Allah. Wah, iya. Halaman berapa nih? Saya nggak ngelihat. Kita lagi. lagi ya. 64 ya. Amal qaulul awal fa ashahu li anna nafqatas asaqi wal fazai wahidatun. Ayatnya begini, ayat 51, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Wa nufikha fis suri, maka di hari kiamat akan ditiupkan sangkakala, fa idzahum minal ajdati, maka pada saat itu mereka minal ajdasi, dari kubur-kuburnya, minal ajdasi pada keluar, ila rabbihim yansilun, lalu mereka keluarkan kemana? Menuju Tuhan mereka. Nah bahasannya itu ada di ayat di halaman 64. Amal qaulu, ada pendapat begini. Amal qaulul awal, pendapat pertama, fa asahu li anna nafqatas sa'ati wal fazai wahidatun. Ada pendapat yang menjelaskan bahwa yang paling benar sih ini sebenarnya katanya, sesungguhnya tiupan kematian dan mengejutkan itu adalah satu tiupan. Satu tiupan, jadi sekali tiup itu udah langsung pada mati aja itu makhluk pada mati. Satu tiupan. Jadi bukan ada 2 tiupan baru kemudian pada mati, ya sekali tiup udah pada mati semuanya. Wa daliluhum, dalilnya begini hadisnya. Hadits Abi Sa'id Al-Khudri, hadis dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, Rasulullah bersabda, kaifa an'amu wa sahibus suri qad iltaqama surah wadi'an sam'ahu wa ana jabahatahu yantaziru mata yu'maru bin nafhi. Bagaimana aku bisa rasakan nyaman? Kaifa an'amu wa sahibus suri qad iltaqama, sementara pemilik sangkakala itu malaikat Israfil udah nyiapin sangkakalanya, wadian, dan itu udah naro nih, udah siap-siap nih. Jadi saat ini kata Rasulullah, malaikat Israfil itu udah naro ininya nih, sangkakalanya nih. Sam'ahu wahana jabahatahu, dan malaikat udah ngeletakin pendengarannya lagi diinte-inte kapan nih, dan telah mengerutkan dahinya, udah kesel banget
Wahana jabhatahu. Kapan ini saya tiup ini? Yantaziru mata yu'maru bin nafhi. Malaikat tinggal nunggu nih kapan diperintahin buat niup. Untung malaikat itu jamaah tidak punya hawa nafsu. Kalau punya hawa nafsu ditiup sekarang kali ya. Iya. Iya. Coba kalau pakai malaikat Israel itu ya, untung dia nggak punya hawa nafsu. Kalau punya hawa nafsu lebih bahaya malaikat Israel kalau udah ngamuk itu jamaah. Cabut-cabutin aja. Semua deh. Udah nggak pakai corona lagi, udah pokoknya cabut aja udah. Makanya jamaah, kalau malaikat itu ibadah mulu itu sesuatu yang bukan hebat jamaah. Tapi kalau manusia ibadah mulu itu hebat. Kenapa? Karena malaikat itu nggak punya hawa nafsu. Sementara manusia punya hawa nafsu. Hanya memang jamaah ada sesuatu yang kadang-kadang cukup membuat kita akhirnya suka nggak sesuai antara omongan kita dengan perbuatan kita. Misalkan begini bapak-bapak, itu ketika kita ditanya kita itu cinta nggak sih sama Allah, pasti jawabannya cinta gitu rata-rata. Nah sekarang bentuk kecintaan kita kepada Allah itu bagaimana? Ya pada saat kita sholat. Kenapa sih ada tahajud jamaah? Karena pada saat tahajud orang kan lagi pada tidur ya. Nah kita ngadu dah tuh sama Allah tuh enak tuh dua-duaan gitu. Iya orang biarin pada tidur. Dan buat orang yang lagi dicintain jamaah itu orang-orang pada tidur, buat dia nggak tidur tuh jadi sesuatu yang nikmat karena dicintain kan. Buat kita tong sampah itu kagak ngenakin, tapi kalau orang pacaran ngobrol tong sampah bisa 2 jam, kuat banget itu jamaah. Karena dia mencintai gitu. Nah sementara ketika kita bicara tentang sholat, bapak-bapak, itu kan tempatnya kita untuk bermesraan dengan Allah. Maka jamaah pada saat itu kita akan mendapatkan sejarah Pak, bagaimana Rasulullah itu sholatnya sampai kakinya bengkak. Itu karena udah nggak terasa lagi, ya kayak orang pacaran gimana sih Pak? Gitu udah nggak ada perasaan lagi masuk angin. Biar naik motor ke Bandung juga udah nggak ada lagi. Rasulullah juga seperti itu, sampai kemudian para sahabat sholatnya juga saking cintanya sama Allah itu sampai lama banget. Sampai kata Rasulullah, karena pada ngadu nih, ya Rasulullah bagaimana saya sholat berjamaah lah, saya mau dagang, itu imam lama banget gitu. Maka kata Rasulullah, idza amma ahadukum falyukhafif. Sahabat sini. Kalau kamu jadi imam, singkat. Ya. Kenapa? Karena di belakang itu ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat, ada orang tua. Singkat yang lama-lama. Gitu. Ya kul ya amakul huda. Gitu. Nah, itu jamaah sahabat itu seperti itu jamaah. Nah, sementara bapak-bapak kita nih. Jadi kalau kita cinta sama Allah, suruh kita berduaan dengan Allah misalkan, apakah kemudian pada saat sholat kita bisa berlama-lama? Kagak. Kita marah kalau imam sholatnya pakai lama-lama jamaah. Emang aneh gitu loh. Ada orang yang ngaku cinta sama Allah tapi bareng ketemu sama Allah segen lama-lama, malah marah-marah lama banget sholat gitu. Nah itu jamaah. Jadi nggak nyetel antara omongan dengan perbuatan. Apalagi sholat tarawih deh ya. Kalau sholat tarawih mah udah ngaco dah kita mah. Ngapa sholat tarawih di sana? Enak, cepet. Ngaco dah. Sholat tarawih dicari cepet. Ya Allah. Yang cepat malah yang 20 Pak daripada yang 11. Karena kalau yang 11 itu surahnya panjang, yang kedua ceramahnya lama. Cuman nggak tahu kalau sekarang ada ceramah atau tidak kan gitu. Tapi jadwal saya lumayan penuh kok Pak. Artinya iya ada ceramah. Ya namanya orang ada kayak gitu.
Ya kelihatannya itu udah mulai pada berani kok Pak. Mereka pada ngadain ceramah-ceramah Ramadan, Tarawih. Ya alhamdulillah. Lega juga saya pas di telepon dari masjid sana, di WA dari masjid sini gitu. Berarti bisa lebaran kalau gitu. Bisa lebaran lah gitu. Oh, baju koko baru tak? Di koko baru. Ini baru. Ya kita kalau udah ngeliat kayak gitu kan Pak, berarti ekonomi udah mulai jalan. Kongguang misalnya nggak rendang ya. Kuliah udah mulai jalan kan. Nah kalau udah ekonomi jalan kan Bapak juga kan kita semuanya jadi enak kerja ya kan, juga lancar semuanya. Pak sayur. Iya. Kita terlalu banget mau ribut mulu juga Pak. Kita ya yang rugi kan kita kan. Ya kan insya Allah semuanya jalan. Ini kayak sekarang coba haji nggak jalan, umroh kagak jalan kan. Ya model saya yang biasa haji umroh kan ada rezeki di sana jadi kepampet sementara ini. Bengong. Di dalam ini Pak Ustaz. Biasa megangin duit real juga. Sekarang duit 2.000 disayang-sayang. Disayang-sayang gitu duit. Ya Allah. Ibu Morgano. Bawa tangga. Faqalu ya Rasulullah sif lana surah. Nah Rasulullah ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah kasih sih gambaran kepada kami gitu bagaimana tentang sangkakala itu. Faqala alaihi salatu wassalam idza nufiqa fis suri nazal jalatil ardu min hayatihi wa takunu kal ihnil manfusi wa tasiru kal hawa. Kata Rasulullah begini nih, kalau pengen tahu tentang sangkakala begini, apabila antara sangkakala ditiup itu maka goncang tuh bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka goncang bumi karena takut, dan bumi berwujud seperti bulu yang berhamburan. Wa akhrajatil ardu atqalaha, keluar tuh beban dari bumi. Dan dia akan ngambang seperti udara. Ya kan karena itu kan udah hancur-hancuran itu. Wa taghla al biharu wa takunu bahron wahidan. Wah, lautan ngedidih dan lautan jadi lautan yang satu. Wah, ini dah bukan tsunami lagi nih mah. Gitu. Suparko kan. Wa ba'da zalika takunu ma'un jami'an wa ma'ul bihari yanfudu ilal ardi hatta lam yabqa ala wajhil ardi ma'un. Setelah itu bumi jadi air seluruhnya, dan air lautan ngerembes ke bumi, enggak tersisa air di atas permukaan bumi, semua air laut. Ya Allah. Walam ra'atun murdi'atun illa zala waladuha, dan tidak ada orang perempuan yang sedang menyusil melainkan terlepas anaknya. Ketakutan dia. Iya, dia kelupaan bahwa dia punya anak. An yadiha wa imra'atun hamilun illa wada'at hamlaha, yang lagi hamil juga udah keluar aja udah dia pengen kabur. Min khaufi dzalikal yaum, karena takut. Wan nasu takunu sukara min hayati, dan manusia pada saat itu udah hilang akal dah karena mengerikannya saat itu. Wal atfalu takunu syaiban, anak kecil jadi pada punya uban. Ya Allah, hancur dah ini. Wa kullu makhluqin halikun, wah semua makhluk hancur binasa. Hamalatul illa hamalatul arsy, kecuali malaikat yang ngejaga arsy. Wa Jibril, dan Jibril. Wa Mikail, malaikat Mikail. Wa Israfil, wa Israil, termasuk Israil. Fa innahum la yamutuna, mereka enggak mati dulu. Summa ya'muru wa ta'ala Israil ayyaqbidu arwaha aulai fayaqbidu arwahahum, maka Allah nyuruh malaikat Israil itu cabut tuh ruh-ruh mereka itu. Wah, maka dicabut oleh malaikat Israil. Wa fi riwayatin yaji'ul khitabu minallahi ta'ala fal yamut amlatul arsh. Dalam satu riwayat akan datang
firman Allah pada saat itu, kata Allah begini, matilah malaikat penyangga arsy. Wah, maka mulai mati dah tuh, fayamutuna biiznillah, yang megang arsy mati. Fayabqal arsyu mu'allaqan fil hawa. Jadi itu arsy itu bergantung sendiri aja, nggak ada yang megangin di udara. Sumayajiul khitabu ila Jibril, datang lagi perintah dari Allah kepada malaikat Jibril, wa Mikail wa Israfil wa Israil, mutu, mati kamu sekarang, ayo semuanya. Siapa yang mati berikutnya? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, mati kamu semuanya. Fayamutuna biiznillah, mereka mati dengan izin Allah. Fama baqiya 'alal ardi was samawati ahadun ghairullah. Enggak ada lagi pada saat itu yang hidup kecuali Allah. Kama qala Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan. Semuanya pada binasa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal itu zat Tuhan yang punya kebesaran dan punya kemuliaan. Summa yaqulu Allah Ta'ala, ntar di hari itu tuh Allah berkata 3 kali, limanil mulkul yauma. Ayo siapa yang jadi raja sekarang? Ayo sekarang siapa yang katanya raja? Ayo sini. Enggak ada sekarang yang raja. Jadi presiden 2 kali aja, nggak usah 3 kali. Gitu. Kelamaan. Kenapa Pak Catur? Rupanya kesel banget saya ngomong kayak gitu. Udah Megawati udah ngomong kagak boleh 3 periode, 2 periode aja gitu. Baru udah ngomong. Jadi saya Pak Ustaz. Limanil mulkul yauma. Siapa ayo raja sekarang? Ayo. Fala yujibuhu ahadun, enggak ada yang ngejawab. Fa yaqulullahu ta'ala mujiban, Allah yang menjawab gitu. Linafsihi lillahil wahidil qahar, kepunyaan Allah yang maha esa, Allah yang ngalahin semuanya. Ayo udah nggak ada yang bisa lagi. Cuma yaqulullah ta'ala ana malikul muluki, akulah raja. Ainal muluku wa ainal jabbarun, aku nih sekarang rajamu. Ayo di mana itu orang-orang yang punya jabatan yang jahat gitu. Wal mutakabbirun, mana orang yang sombong? Ayo sono, mana orang yang sombong? Ya Allah, orang yang sombong karena hartanya nggak bisa jamaah. Jangan hari kiamat dia orang kena sakit aja udah nggak bisa berkutik jamaah. Wa innal ladzina yaquluna rizqi wa yaquluna ghairi. Mana tuh orang yang makan rezekiku, kira nyembah bukan kepada aku. Mana orangnya? Ayo sini. Aku pengen ketemu sama orang itu. Fayabqad dunya khaliyan miqdaru arba'ina sana. Bumi aja yang tetap ada kondisinya sunyi selama 40 tahun. Innallaha idza arada ayyuhiyal khalqa khalaqa ba'd. Kemudian sungguh Allah apabila menghendaki untuk menghidupkan makhluk, maka Allah ciptakan lautan di bawah arsy. Makanya jamaah ada pertanyaan ini, sebetulnya yang pertama kali diciptakan itu siapa sih? Itu. Kalau manusia itu yang pertama kali diciptakan Nabi Adam. Tapi makhluk semua yang diciptakan pertama kali itu siapa? Atau apa? Air jamaah. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air kulla syai'in hayy, jadi hidup tuh ya. Jadi makhluk hidup, misalnya makhluk hidup ya jamaah, bukannya bumi atau apa, tapi makhluk yang hidup ini jamaah yang pertama kali diciptakan itu air. Nah kalau manusia yang pertama kali diciptakan Nabi Adam. Nah ini sama, ini terkait dengan ini jamaah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan bumi yang sudah mati itu dengan air laut di bawah arsy. Yuhyil khalqal bahra tahtal arsy mauhu kamaniyyir rijali. Airnya itu kental kayak spermanya laki-laki. Wasmuzalikal bahrul haya, dinamakan itu laut namanya laut kehidupan. Wa yamduru zalikal bahru ala dunya arba'ina yauman, maka laut itu mencurahkan hujan ke bumi. Kan tadi 40 tahun gersang,
40 hari wah terus hujan. Wa ba'da dzalika tanbutul ajsad, maka habis itu dah hidup dari jasad-jasad man fil ardi karena batil baqilai firrohi, tumbuh-tumbuhan, kacang, udah. Qala alaihi salatu wasallam kullu a'dha'il makhluqi yakunu ramiman, setiap anggota tubuh makhluk akan menjadi hancur lebur illa salatun, kecuali 3, izomin fatan butul ajsadu ala tilkal izom, kecuali 3 karena jasad-jasad akan tumbuh melalui 3 tulang itu. Fa idza namutil ajsadu, lalu apabila tumbuh biiznillah yuhillahu qabla kulli makhluqin israfil, maka Allah perintahkan untuk menghidupkan malaikat Israfil sebelum makhluk yang lain. Sumaya murwa ta'ala ayan fuha fisuri nafqatal ba'ti fayang fuha fisuri, maka disuruh niupin untuk dibangkitin. Jadi ketika mati itu semua makhluk mati termasuk Israfil ya. Sementara yang pertama kali dihidupin malaikat Israfil lagi. Fayaqulu inda dzalika ya ayyatuhal izamu an-nakhiratu, wahai tulang-tulang yang rapuh dan kulit-kulit yang rusak, wal juludul baqilah qumu lil hisab. Ayo dah sekarang kita berdiri buat dihisab. Fayarfa'una ru'usahum kal mustaiqizi minan naumi wa yaquluna ya wailana. Ya Allah, al-ayah maksudnya gitu. Wah, mereka pada ini ngangkat kepala seperti orang yang baru bangun tidur. Ya wailana memba'atana mimar wadina. Ya, siapa ini yang membangunin kami dari tidur kami nih? Lagi tidur enak dibangun. Hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ya Allah, saya kira itu Sadaqallahul azim, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai sini yang menanyakan silakan bapak-bapak. Allahumma sholli. Baik, dari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.